Pertanyaannya pada dasarnya perusahaan akan menghindari PHK supaya tidak membayar kewajiban mereka. Wah, ini nanti perlu diluruskan nih Pak ya. Nah, jadi PHK itu menurut si penanya ini ya supaya tidak bisa membayar kewajiban. Nah, ini bagaimana nih kalau ada prinsip ini. Nah, lanjutnya oleh sebab itu jika ada karyawan yang tidak dikehendaki mereka akan membuat karyawan itu tidak betah. Nah, ini trik kedua nih. Nah, trik keduanya bikin gimana caranya nggak betah. Apakah ada perlindungan untuk hal-hal seperti ini, Pak? Baik, ini jadi yang satu massal, yang satu PHK massal nih. Yang pertanyaannya pertama, ya bikin perusahaan dari mereka supaya tidak bayar kewajiban, ya, dianggapnya pilot atau apa gitu ya. Yang kedua, perorangan, dibikin nggak betah. Nah, ini gimana nih? Baik. Ada perlindungan seperti ini nih. Jadi saya ingin mengomentari tentang prinsip menghindari PHK supaya tidak bayar kewajiban. Nah, ini sebenarnya prinsip yang menurut saya keliru ya. Menghindari PHK itu tujuannya bukan supaya tidak bayar kewajiban. Ada kewajiban. Karena kewajiban itu akan terus menghantui, tanda kutip ya, menghantui perusahaan nanti di ujung PHK yang lain. Anggaplah nih si A, dia mau di PHK, jangan di PHK dulu karena saya nggak mau bayar kewajibannya. Ya sudah, tetap dipekerjakan. Apakah berarti perusahaan tidak bayar kewajibannya nantinya? Enggak. Nanti ada ujung hari di mana si karyawan itu juga akan terjadi PHK, baik karena inisiatif perusahaan atau inisiatif karyawan atau bukan inisiatif keduanya, meninggal dunia. Maka perusahaan tetap akan punya kewajiban bayar PHK. Ya, jadi seharusnya tindakan atau kegiatan menghindari PHK itu bukan ditujukan karena perusahaan tidak mau bayar kewajiban. Tetapi menghindari PHK ini tujuannya sebenarnya agar perusahaan tetap berjalan dengan lancar, bisa sustain, bisnisnya bisa berkembang, ya. Jadi lebih ke sana, produktivitas menjadi lebih tinggi. Karena di dalam pasal awal 150 atau berapa ya, di bab 12 Undang-Undang 13 2003 yang sudah direvisi melalui Undang-Undang 6 2023, di sana ada disebutkan perusahaan dan serikat pekerja harus melakukan melakukan berbagai upaya untuk menghindari PHK dan meletakkan PHK sebagai pilihan terakhir, kurang lebih begitu. Ya. Tujuannya itu bukan karena supaya nggak bayar kewajiban, enggak. Karena kita terhindarnya kewajiban pembayaran pesangon pada hari ini, pada saat seharusnya si karyawan di PHK, itu sebenarnya secara hitung-hitungan matematis itu akan menambah perhitungannya di kemudian hari, ya, dengan asumsi kasusnya sama. Contoh, si karyawan hari ini harusnya di PHK karena surat peringatan, misalkan dia lakukan pelanggaran setelah surat peringatan ketiga, tapi perusahaan dengan alasan tidak mau bayar kewajiban pesangon, maka perusahaan memilih untuk tidak mem-PHK-nya. Biarkan dia bekerja deh, katanya gitu. Ya sudah, harusnya dia bayar pesangon hari ini karena kasus surat peringatan 3 misalkan 100 juta. Apakah kalau sekitar 5 tahun ke depan, 5 tahun lagi si karyawan itu melakukan kasus yang sama, surat peringatan ketiga masih melakukan pelanggaran lagi, terus perusahaan bayar pesangonnya bisa kurang dari 100 juta? Enggak, justru lebih, Pak. Karena upahnya sudah berubah, dasar perhitungannya berubah, masa kerjanya berubah, bertambah, pengalinya itu menjadi semakin tinggi. Ya, jadi adalah keliru apabila perusahaan berpikir bahwa menghindari PHK tujuannya supaya tidak bayar kewajiban. Nah, itu prinsip pertama. Yang kedua, dalam pertanyaan ini ada praktek yang disebutkan dalam pertanyaan ini. Praktek ini sering terjadi, Pak, di lapangan. Jika ada karyawan yang tidak dikehendaki, maksudnya tidak disukai oleh manajemen, maka mereka akan membuat karyawan itu tidak betah. Ini yang sering disebut sebagai managing out. Ya, managing out. Kegiatan managing out ini kalau kami melihatnya adalah sebuah kegiatan yang kotor, ya. Kegiatan yang kotor, yang curang, yang sama sekali tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena artinya si perusahaan memang pengen membuat si karyawan itu keluar. Ya,
Dan ini yang tidak benar. Sejatinya ini yang keliru ya. Cuman memang kalau ditanya dalam perundangan bagaimana, dan ketentuan khusus mengenai managing out itu nggak ada. Ya, dalam perundangan kita nggak ada. Tetapi tidak adanya ketentuan tentang managing out ini, Bapak Ibu, bukan berarti si karyawan bisa diperlakukan semena-mena. Pada saat nggak suka, misalkan kemudian dia demosi, atau dia tidak dikasih pekerjaan, dan sebagainya. Berhati-hatilah wahai perusahaan apabila pendekatan itu dilakukan, tidak memberikan pekerjaan misalkan sesuai job desk-nya, atau dia didemosi. Nah, di dalam ketentuan perusahaannya, apabila langkah yang mereka lakukan sama sekali tidak didukung dengan dasar hukum yang kuat, ya, jadi membuat karyawan itu tidak betah, itu kan pasti ada langkah yang dilakukan. Ya. Apabila langkah itu sudah masuk dalam kategori pelanggaran terhadap perundangan, maka si karyawan itu justru memiliki hak untuk mengajukan PHK dengan melaporkan perusahaan. Ya. Apabila itu terbukti, maka si karyawan yang mengajukan PHK dan karyawan yang dapat sama. Ya. Itu. Memang sih resikonya kalau itu tidak terbukti, karyawan akan di-PHK oleh perusahaan dan tidak dapat apa-apa. Ya. Tapi saya melihat kepada resiko yang berbahaya yang akan ditanggung oleh perusahaan. Itu yang pertama. Itu baru urusan perusahaan dengan karyawan yang bersangkutan. Tapi jangan lupa, dalam dunia IR, Industrial Relation atau hubungan industrial, isu yang harus diperhatikan bukan sekedar urusan perusahaan yang bersangkutan dengan si karyawan satu orang. Karena praktek managing out ini sangat umum terjadi di perusahaan, akibatnya adalah muncul keresahan. Nah, kalau ini sudah terjadi keresahan pada karyawan yang lain, kelompok karyawan yang lain, maka yang dampak yang paling sederhana yang terlihat adalah menurunnya produktivitas. Kenapa? Karena karyawan yang lain mulai resah dan berpikir, ini perusahaan kenapa udah nggak suka sama si A, kenapa nggak di PHK aja? Kenapa nggak dibuatin paket atau di PHK baik-baik aja, udah gentleman lah, berarti kan begitu. Kalau dalam bahasa bakunya, bertindaklah kesatria, kan begitu loh. Iya. Nggak suka, kayaknya kita udah nggak bisa sejalan lagi, sudah ayo kita selesaikan baik-baik, kamu lebih bagus saya lepaskan dan sebagainya, ikutin aturan perundangannya, selesai. Tetapi alih-alih melakukan sesuai perundangan, yang dilakukan adalah mencurangi si karyawan dengan membuat dan menjadi terpojok, kemudian tidak dapat pekerjaan dan sebagainya. Nah, langkah-langkah itu kalau si karyawan dan kuasa hukumnya jeli, maka langkah-langkah itu bisa berbalik pada perusahaan. Ya. Contoh sederhana aja nih yang saya sampaikan. Si karyawan ini dalam job desk-nya memang sudah diatur, dia ada job desk-nya 1, 2, 3, 4, 5. Itu harus dilakukan dan itu diperjanjikan secara tertulis, ada dokumennya sebagai alat bukti. Tapi karena perusahaan ingin melakukan managing out, maka si job desk yang ada 1, 2, 3, 4, 5 tadi semua diambil alih semua perusahaan, diberikan pada karyawan lain. Sehingga si karyawan A ini, dia tidak bisa menjalankan pekerjaan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berhati-hati di perusahaan. Dalam kondisi seperti ini bisa jadi masuk kategori pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Pelanggarannya apa? Dan pelanggarannya adalah tidak memberikan pekerjaan sesuai yang diperjanjikan. Resikonya, konsekuensinya apa? Si karyawan dapat mengajukan PHK kepada si karyawan dapat mengajukan PHK kepada perusahaan dengan alasan perusahaan tidak memberikan pekerjaan sesuai yang diperjanjikan, dan perusahaan wajib membayar pesangon. Ya, tuh itu yang sering disebut kalau dalam bab 12 Undang-Undang 13 namanya PHK karena perusahaan melakukan perbuatan tertentu. Nah, tertentu itu macam-macam tuh, membahayakan keselamatan, tidak memberikan pekerjaan yang diperjanjikan, tidak membayar upah selama berapa bulan, kalau nggak salah ada berapa waktunya, atau terlambat sampai berapa lama, itu ada ketentuan. Ya. Jadi hati-hati di sana. Maka karena hari ini belum ada ketentuan hukum yang mengatur spesifik bicara mengenai managing out, maka kita berlindungnya dari ketentuan-ketentuan itu. Nah, maka teman-teman serikat, teman-teman karyawan, dan kuasa hukumnya kalau menghadapi kasus seperti ini memang harus berhati-hati, harus sangat jeli. Karena
tuntutan atau gugatan untuk kasus yang seperti ini, kalau tidak akurat, maka berbalik juga kepada si karyawan dan tidak mendapatkan pesangon. Tapi yang tadi saya soroti adalah jauh lebih besar daripada sekedar urusan si karyawan satu orang dengan perusahaan. Kalau karyawannya ada 1.000 misalkan, maka 999 orang yang lain akan terusik rasa keadilan ini. Mereka akan mulai berpikir, oh berarti ternyata perusahaan ini begini ya mentalnya. Mengecut nih perusahaannya. Dia kalau merekrut orang berbaik-baik, tapi begitu dia udah nggak suka sama orang, dia curangi segala macam supaya si karyawan itu nggak betah dan keluar. Dan ini berarti bisa saja terjadi pada saya, kan begitu tuh. Itu pikiran yang akan muncul di dalam benak 999 karyawan yang lain. Bayangkan kalau itu sudah terjadi, maka produktivitas yang paling sederhana yang terjadi dampaknya adalah produktivitas menurun. Itu paling sederhana. Yang lebih repot lagi bagaimana? Macam-macam permasalahan yang muncul. Ya, berdiri serikat pekerja, tapi dalam kondisi yang negatif seperti itu sangat sering terjadi, menimbulkan dampak-dampak buruk bagi kondisi hubungan industrial di perusahaan tersebut. Dan itu menjadi kerugian yang super besar, jauh lebih besar daripada sekedar beban pesangon yang harusnya dibayarkan kepada satu orang tadi. 100 juta tadi misalnya. Ya. Karena itu recovery-nya susahnya setengah mati. Memperbaiki yang sifatnya infrastruktur fisik itu mungkin bisa dihitung nilainya dan bisa diukur waktunya. Tapi kalau sudah level of trust yang hilang dari karyawan kepada manajemennya, perbaikannya itu nggak ngomong setahun 2 tahun. Ya. Memperbaiki level of trust itu nggak gampang, Bapak Ibu. Ya, integritasnya perusahaan manajemen akan hilang, sehingga itu sangat tidak direkomendasikan. Itu adalah perbuatan kotor, licik, dan curang yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Dan itu udah menjadi yang dikhawatirkan, itu menjadi culture ya di perusahaan. Ini yang membahayakan organisasi sebenarnya. Ya, kalau orang per orang mungkin setelah orang ini nggak ada selesai. Ya. Tapi yang khawatir itu menjadi menjadi culture. Akhirnya kan terus begitu. Jadi atasan kita dulu begini, jadi kalau ini terus begitu. Akhirnya ini menjadi culture, menjadi budaya buruk ya bagi perusahaan. Dan apabila perusahaan atau organisasi memelihara budaya buruk, maka siap-siaplah dia akan menabur, akan menuai sebuah keburukan itu di suatu saat. Karena si karyawan, Pak Habib, pada saat dia melihat perusahaan bisa mencurangi karyawan, kenapa saya nggak bisa mencurangi perusahaan? Saya curangi aja perusahaan, saya markup nilai, saya curi uang, saya rusak barang dan sebagainya. Saya nggak peduli. Barang perusahaan hancur, kok nggak peduli, bukan barang saya. Perusahaan brengsek begini kok, kan gitu. Jadi kebayang nggak itu kerugian yang akan ditimbulkan dan akan jadi beban bagi perusahaan. Yang makin sedih adalah apabila kegiatan atau trik kotor managing out ini munculnya justru dari oknum HRD ya, yang pengen mencari jalan pintas karena merasa pengen mendapatkan kredit poin tertentu dari perusahaan, bisa membuang karyawan tanpa membayar pesangon, dan cukup parah di luar sana apabila ternyata kondisi melepaskan karyawan dengan cara curang seperti ini dijadikan sebagai sebuah keberhasilan, sebagai KPI, sebagai achievement. Dan pada saat dia interview di perusahaan lain dengan rekruter, dia bilang, saya berhasil menghemat biaya operasional di HR sekian persen. Dengan caranya bagaimana? Caranya saya tidak membayar karyawan yang di PHK. Wow, itu dianggap sebuah keberhasilan. Ya, ngeri itu Pak, ngeri kalau sudah oknum HRD-nya begitu, ngeri itu. Dan ngeri juga kalau oknum rekruternya, oknum HRD yang menginterview itu memproses kandidat-kandidat yang seperti itu. Ya, jadi kemana-mana nih larinya, dampaknya kemana-mana, dan itu merusak, kalau Pak Habib bilang tadi, merusak budaya, merusak tatanan kehidupan dan sebagainya. Ya, seperti kanker lah. Begitu kurang lebih Pak. Baik, terima kasih ya.